Halo semuanya, selamat datang kembali di seri kuliah tentang postkolonialisme atau pasca kolonialisme. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kalau kemarin kita membahas tentang bahasa, sekarang kita akan membahas sesuatu yang seringkali sudah dianggap selesai tetapi ternyata masih berlangsung, yaitu kolonialisme. Kita kan sering berpikir kalau penjajahan sudah berakhir, makanya kita merayakan hari kemerdekaan, di mana kita punya bendera sendiri, kita punya pemimpin sendiri, kita punya undang-undang sendiri. Tapi pertanyaannya kan adalah, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau mengapa ternyata ketika kita memang sudah merdeka atau negara-negara bekas jajahan sudah merdeka, kok masih terjebak dalam kemiskinan? Dan pertanyaan selanjutnya yang cukup membuat saya risau adalah, mengapa ekonomi kita maupun negara-negara berkembang yang pernah dijajah kok masih dikuasai oleh korporasi-korporasi yang berasal dari negara-negara yang lekat dengan kolonialisme? Atau pertanyaannya kemudian, mengapa kebijakan politik kita seringkali lebih menguntungkan kepentingan luar negeri daripada rakyat kita sendiri? Jawabannya barangkali ada di satu kata, yaitu neokolonialisme. Nah, hari ini teman-teman, kita akan membahas apa itu neokolonialisme dan bagaimana cara kerjanya, dan apakah kita benar-benar sudah bebas dari kolonialisme atau justru masuk ke dalam era penjajahan baru, di mana penjajahan ini berlangsung dengan cara yang jauh lebih halus. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu neokolonialisme? Tapi sebelum sampai ke neokolonialisme, kita harus bicara dulu kolonialisme itu apa. Ya, kolonialisme klasik dalam hal ini, yang pertama-tama itu apa? Teman-teman, kolonialisme klasik terjadi ketika negara yang kuat mengambil alih negara lain dengan kekuatan militer dan juga politik. Mereka kemudian menguasai tanah, ya, para kolonial itu menguasai tanah, menguasai sumber dayanya, dan memaksakan sistem mereka kepada yang dijajah atau ditaklukkan. Tapi sejarahnya, setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara jajahan yang mulai merdeka kan, ya, termasuk Indonesia. Lalu apa yang terjadi? Apakah negara-negara penjajah itu kemudian memang benar-benar menghentikan aksinya dan pergi gitu? Oh tidak, mereka cuma mengubah strategi. Neokolonialisme adalah salah satu strateginya, sebuah bentuk penjajahan baru yang jauh lebih halus. Dalam hal ini tentu saja tidak lagi menggunakan senjata dan tentara, tapi dengan hutang, investasi, dan pengaruh politik. Mereka juga tidak menguasai tanah secara langsung, tetapi mengendalikan ekonomi dan kebijakan dari negara yang lain. Teman-teman, neokolonialisme ini sebenarnya kalau boleh didefinisikan itu adalah satu bentuk perlakuan negara-negara kuat, ya, yang dalam hal ini termanifestasikan lewat perusahaan-perusahaan multinasionalnya untuk mengontrol atau untuk tetap mengontrol negara-negara bekas jajahannya tanpa harus menjajah secara resmi. Jadi ini penjajahan ini berlangsung, neokolonialisme ini justru jauh lebih efektif dan efisien, hemat biaya daripada menduduki secara militer ataupun politik. Bagaimana neokolonialisme bekerja sebenarnya? Ada 3 cara yang seringkali menjadi cara utama dalam bekerjanya neokolonialisme.
Pertama adalah lewat ketergantungan ekonomi. Yang kedua adalah lewat utang dan lembaga keuangan global. Yang ketiga adalah lewat kendali politik dan militer. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, ketergantungan ekonomi. Teman-teman, negara berkembang ya termasuk kita ya, seringkali kan masih bergantung pada hasil ekspor bahan mentah kita, seperti minyak, bumi, gas, kelapa sawit, dan juga kopi ya. Selain juga rempah-rempah tentu saja. Tapi siapa yang mengolah dan menjual produk yang kita ekspor itu? Atau artinya kita kan mengekspornya dalam bentuk bahan mentah ya. Lalu siapa yang mengolah dan menjual produknya setelah jadi barang penuh, bukan hanya mentah? Ya tentu saja negara maju. Negara-negara dengan sejarah kolonialismenya gitu ya. Akibatnya, kalau mau diperhatikan, kita itu menjual bahan mentah kita dengan murah, tapi pada titik akhirnya kita membeli produk jadi dari hasil bumi kita itu dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan itu terus-menerus terjadi seperti itu. Karena dibikin ketergantungan ekonomi, menjadikan kita untuk ya sudah, daripada kita butuh uang kita jual saja mentah gitu. Kenapa nggak dibuat jadi menjadi barang jadi? Itu butuh modal lagi. Maka lebih baik mentah saja dulu. Tapi kemudian kita membelinya secara jadi. Dan ketika nggak punya uang ya kita belinya barang jadi itu dengan hutang gitu. Nah ini masuk yang kedua nih. Neokolonialisme bekerja dengan cara hutang dan adanya lembaga keuangan global. Jadi kalau pertama tadi lewat ketergantungan ekonomi, kemudian yang kedua lewat hutang dan lembaga keuangan global. Teman-teman, negara berkembang ini seringkali memang harus berhutang kan kepada lembaga keuangan global. Atau dalam hal ini ada dua yang terkenal, yaitu IMF ya, International Monetary Fund, dan juga Bank Dunia. Nah ini biasanya utang ini diarahkan untuk pembangunan, tetapi jangan lupa utang ini ada syaratnya. Syaratnya adalah negara yang berhutang harus menerapkan kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh IMF atau Bank Dunia, di mana menguntungkan negara yang kaya. Misalnya mengenai kebijakan-kebijakan mengenai privatisasi dan mengenai adanya deregulasi. Akibatnya mau nggak mau negara-negara berkembang yang bekas jajahan ini terjebak dalam apa yang disebut sebagai lingkaran hutang, yang kemudian mereka juga sulit untuk keluar dari lingkaran hutang itu. Itu cara kedua neokolonialisme bekerja. Jadi yang pertama tadi lewat ketergantungan ekonomi, di mana kita mengekspor bahan mentah, kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih tinggi setelah menjadi barang utuh. Kedua lewat hutang. Yang ketiga adalah melalui cara paling konvensional, kendali politik dan militer. Banyak negara berkembang itu punya pemimpin yang didukung oleh negara-negara maju atau oleh kekuatan asing di luar negara terjajah itu. Nah, kalau ada satu pemimpin yang menentang kepentingan global, maka biasanya pemimpin itu akan dijatuhkan atau digantikan. Nah, kita lihat apa yang terjadi di Amerika Latin dengan kudeta-kudetanya yang ditunggangi juga oleh badan-badan intelijen negara maju. Juga di Timur Tengah ya, kita sering melihat Irak misalnya Saddam Hussein, Libya ya Muammar Gaddafi, yang seringkali ketika atau Suriah ya, yang kemudian seringkali pemimpin yang terpilih itu adalah yang didukung oleh pendanaannya, kekuatannya, intelijennya oleh negara-negara maju di luar negara itu sendiri. Contoh lainnya misalnya yang lebih kuat lagi adalah Kongo ya. Kongo adalah negara kaya dengan sumber daya alam yang jelas luar biasa ya, jauh lebih luar biasa daripada negara-negara Eropa. Tetapi mengapa mereka tetap miskin? Ya karena ada perusahaan asing yang menguasai pertambangannya gitu, bukan orang Kongo sendiri. Atau misalnya Haiti ya, negara Haiti ini kan punya utang besar pada Prancis setelah mereka merdeka dari Prancis ya. Sampai hari ini mereka masih terjebak dalam kemiskinan. Kalau Indonesia gimana? Oke, kalau Indonesia mengalami jelas ya, kita liberalisasi ekonomi, yang akhirnya liberalisasi ekonomi ini tidak
bisa lepas dari ya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris ya, yang akhirnya liberalisasi ekonomi ini membuat banyak aset strategis kita, salah satunya tambang-tambang itu masih dikuasai oleh perusahaan asing. Nah, pertanyaan besarnya kemudian jika ekonomi, politik dan sumber daya itu kita semuanya masih dikendalikan oleh pihak-pihak di luar Indonesia, negara-negara maju dan sekarang juga ketambahan Cina, apakah kita benar-benar merdeka? Teman-teman, merdeka itu bukan sekedar punya bendera dan lagu kebangsaan ya, lebih dari itu. Merdeka itu berarti memiliki kedaulatan, kendali penuh atas tanah kita, ekonomi kita, dan kebijakan kita sendiri. Tetapi hari ini kebijakan ekonomi kita memang seringkali dibuat lebih untuk menarik investor asing daripada untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian jawaban kritisnya adalah kalau dengan investasi besar masuk Indonesia kan rakyat jadi sejahtera. Rakyat yang mana? Kemudian yang kedua, sumber daya alam kita masih dieksploitasi sebagian besarnya oleh perusahaan luar, perusahaan asing, yang keuntungannya jauh lebih besar untuk mereka daripada kita. Ditambah lagi utang luar negeri kita akhirnya harus membatasi kebijakan pemerintah yang pro pada masyarakat Indonesia sendiri, karena mereka kemudian harus mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh lembaga keuangan global. Neokolonialisme membuat negara-negara seperti kita dan negara-negara berkembang lainnya tetap dalam posisi lemah dan terus bergantung. Dan posisi itu memang bukan sebagai imbas atau dampak dari kolonialisme saja, tapi memang sengaja dibangun untuk kolonialisme jenis baru. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa melawan neokolonialisme? Siapa kita ini? Punya kekuatan apa kita ini? Tentu saja sulit ya. Mungkin hampir tidak mungkin. Tapi meskipun sulit, bukan berarti memang tidak bisa kita lakukan. Ada kemungkinan. Ada beberapa langkah sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kita, negara berkembang. Pertama, kita harus melakukan diversifikasi ekonomi. Maksudnya begini. Dan ini sudah dimulai sejak zaman Pak Jokowi sebenarnya. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi kita harus mampu membangun industri kita sendiri. Contoh kesuksesan ada di Korea Selatan yang dulunya miskin tapi sekarang jadi raksasa industri kan, dengan teknologinya ya, Samsung atau mobil Hyundai. Itu contoh suksesnya. Yang kedua, kita bisa membangun kemandirian kita secara finansial. Dengan dalam artian kita tidak lagi terlalu bergantung pada utang luar negeri. Kita harus punya alternatif pembiayaan. Saya bukan ahli ekonomi, tapi sebaiknya kita harus punya alternatif pembiayaan lain yang berasal dari dalam negeri, dan mungkin dengan kerjasama juga dengan antar negara yang berkembang, yang sama-sama pernah terjajah dan sama-sama mungkin dalam perjuangannya untuk tetap survive sebagai sebuah bangsa. Cara ketiga adalah dengan menasionalisasi sumber daya alam kita. Ya, kita harus mengambil penuh kendali atas sumber daya alam, dan tapi ya juga jangan lupa ya, bukan untuk elit-elit akhirnya keuntungannya, tapi harus dipastikan hasilnya juga untuk rakyat ya, dan bukan pada elit-elit korup yang kemudian bekerja sama dengan perusahaan asing. Contoh suksesnya seperti di Bolivia. Bolivia ini berhasil menasionalisasi industri gas mereka, dan kemudian dampaknya mereka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cara keempat adalah dengan kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif ini kan berarti kesadaran kita bersama, di mana munculnya pasti lewat pendidikan. Makanya kuncinya di pendidikan. Jika kemudian masyarakat kita sejak anak-anak muda kita ini sadar akan adanya neokolonialisme, maka mereka sebenarnya bisa tuh menuntut kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan nasional di masa depan ketika mereka sudah dewasa. Menurut teman-teman, kalau kita bicara tentang Indonesia, apakah Indonesia sendiri sudah bebas dari neokolonialisme? Atau sebenarnya kita masih ada jejak-jejaknya? Silahkan tuliskan di kolom komentarnya. Nah, saya pikir cukup sekian pembahasan kita tentang neokolonialisme, di mana
satu kunci, kita memang belum sungguh merdeka. Kolonialisme memang secara fisik sudah berakhir, tapi lanjutannya ada nih, gitu, masih berlangsung. Tapi dalam hal ekonomi, dalam hal hutang luar negeri, dalam hal politik. Dan sejauh kita masih tergantung secara ekonomi dengan lembaga-lembaga hutang dunia, maka lembaga-lembaga keuangan dunia, maka sejauh itu pula kita masih akan sulit untuk merdeka. Cara melawannya tadi sudah kita uraikan dengan membangun kemandirian ekonomi kita, menasionalisasi sumber daya kita, dan meningkatkan kesadaran masyarakat kita. Tiga-tiganya sering kita katakan, sering kita sebut, sering para calon pemimpin janjikan, tapi memang sulit dalam prakteknya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Tetaplah berpikir kritis.